Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini minggu ke-6 kalau nggak salah ya. Untuk pembelajaran matematika ini pembelajaran kelima karena minggu pertama itu libur. Kita sudah masuk ke bab baru, sistem koordinat. Sebelum saya menjelaskan tujuan dan segala macam tentang pembelajaran, kita bahas dulu soal minggu kemarin. Oke, kita langsung bahas saja, sudah ada di layar. Pertanyaan 1, sebutkan titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Ya, kita cari aja titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Misalkan yang A, titik A. Titik A ini jaraknya terhadap sumbu X 1, 2, 3. Kita cari yang 3, 1, 2, 3, 4. Tadi D enggak. 1, 2, 3, 4 enggak juga. 1, 2, 3. A, B. A, B saja kayaknya ya. Terus tadi itu ada C sama D. Terus mana lagi ya? Ini F sama G. Nah, itu nanti kalau dicari titiknya, kalau FG kita hitung ini 6 pasti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6 pasti nanti itu. Oke, gitu ya jaraknya titik terhadap sumbu X. Oke, langsung yang nomor 2. Sekarang yang sumbu Y sama ini A dan B, AB. Sumbu Y itu maksudnya dari titik A ini ntar saya hapus bentar. Maksudnya dari titik A ini ke sumbu Y 1, 2, 3. Kita cari yang 3. A dan B ini pasti 3. 1, 2, 3, 4. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, sama 4 nya ya, sama 4 nya. Kita cari lagi yang jaraknya sama. Ini sama pasti ini. C sama D. I sama G. Oh, tadi itu ini bukan F ya, ini I. Yang nomor 3, sebutkan titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. Ya, sebelah kanan itu sini, semua titik yang di sini. Berarti yang sebelah kanan sumbu Y itu titiknya yang saya lingkari ini. Ada A, E, F, I, D gitu. Itu sebaliknya. Nomor 4, berapa jarak titik E terhadap X dan Y dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan Y. Oh gitu. Yang nomor 4, titik E kita cari dulu titik E. Titik E itu di sini. Tuh saya lingkari itu. Titik E ada di jaraknya terhadap sumbu Y dulu ya. Berapa satuan ini? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan terhadap sumbu Y dan 0 satuan terhadap sumbu X. Karena kan letaknya pas di sumbu X, berarti jaraknya terhadap sumbu X itu adalah 0. Itu ya. Terus di sebelah mana? Berarti E ini ada di sebelah kanan sumbu X. Kalau di
di sebelah kanan sumbu Y, maaf. Kalau sumbu X nya ada, karena dia pasti sumbu X. Atau kita tulis terletak pada sumbu X gitu, yang sumbu X nya, kalau nggak kanan kiri ya, karena dia nggak di kanan dan nggak di kiri. Kita lanjutkan yang terakhir, terletak pada kuadran manakah titik-titik tersebut. Kuadran itu ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ini kuadran 4. Berarti yang di kuadran 1 itu ada A saja, kuadran 2 ada G dan B, di kuadran 3 ada C, H, di kuadran 4 ada D sama E. Yang lainnya yang terletak pada titik pada garis itu tidak terletak pada kuadran manapun. Oke. Itu pembahasan kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang mengetahui posisi titik terhadap titik lainnya. Nanti kita akan belajar mengenai posisi titik terhadap titik lainnya. Tujuannya agar kalian dapat menghitung dan mengerti bagaimana mencari posisi suatu titik terhadap titik lainnya. Penilaian dalam pembelajaran ini saya harapkan kalian aktif dalam pembelajaran di WA maupun di saat kita Jimit, kalau saat kita Jimit. Kalau misalkan kalian ada kesulitan tentang pembelajaran, silahkan berkonsultasi dengan wali kelas kalian ya. Jangan banyak menumpuk tugas gitu. Oke, itu langsung kita masuk dalam pembelajaran. Ini ada simulasi suatu perumahan. Suatu perumahan. Di situ ada pertanyaan posisi perumahan terhadap pasar. Kita cari dulu perumahan. Ini perumahan yang saya lingkari sekarang. Terus ini pasar. Tuh. Pasar dan perumahan. Kalau kita mau menghitung posisi perumahan terhadap pasar, kita lihat terhadapnya pasar. Berarti pasar ini nanti akan menjadi titik acunya ya. Jadi kita menghitungnya dari pasar. Berarti kita menghitungnya dari pasar. Dari pasar ke rumah itu harus kemana gitu ya. Ke kanan 2 satuan, 1, 2. Ke kanan, ke kanan, ke kanan 2 satuan, dan ke atas 2 satuan. Sebelum kita ini, atau penulisannya, kalau ke kanan itu plus karena positif ya, sumbu X positif itu kanan. Kalau ke ini kanan, ini ke kiri. Kalau ke kiri itu negatif, maksudnya nanti angkanya jadi negatif. Kalau ke atas ini sumbu Y nya dia positif. Kalau ke bawah, dan ini dicatat ya, itu negatif. Misalkan ini ke kanan ke kanan 2 satuan, dan
ke atas 2 satuan, ke kanan berarti plus jadi 2,2. Gini nulisnya. Atau kita membacanya 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Misalkan lagi contoh posisi hutan terhadap pos 2. Kita lihat ininya dulu, terhadapnya berarti pos 2 itu menjadi titik acunya. Ini hutan. Dari pos 2 menuju ke hutan itu harus menempuh jarak berapa gitu ya. Ke kiri 1, 2, 3, 4. Ke kiri 4 satuan. Dan ke atas 1 satuan. Karena ke kiri berarti dia negatif, berarti min 4,1. Min 4 dari mana Pak? Ya karena ke kiri tadi itu sudah saya tuliskan jadinya negatif, kalau ke kanan positif. Itu gambarannya supaya kalian dapat lebih mudah untuk memahami posisi titik terhadap titik yang lainnya. Bagaimana kalau posisi titik terhadap titiknya sudah berupa titik koordinat seperti ini? Di sini ada, nanti saya ajarkan cara yang tadi. Misalkan ada pertanyaan, bisakah kamu menentukan koordinat titik A terhadap titik B? A titik B. Cara pertama, kalian bisa menggambarnya seperti ini, titik koordinatnya. Setelah kalian gambar, kalian hitung seperti cara yang nomor 1 tadi, cara yang tadi saya gambarkan. Jadi kalau misalkan cuma ada pertanyaan, kalian harus menggambar seperti ini. Kita tentukan titik A min 4,3. Menentukannya berarti ini X, ini Y. Berarti X-nya min 4 di sini, Y-nya 3. Berarti titiknya di sini. B-nya 5,5 di sini. Oke, kalau kita sudah menentukan titiknya, terhadapnya di B, berarti B menjadi titik acuan untuk ke A. Berarti harus ke kiri berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ke kiri 9 satuan, lalu 1, 2, dan ke bawah 2 satuan. Kalau kita tulis berarti min 9 karena ke kiri dan min 2 karena ke bawah. Kalau misalkan kalian menemukan soal ke kanan berarti plus, kalau ke atas berarti plus juga. Karena ini ke kiri dan ke bawah berarti nilainya adalah min dan min. Ada cara lainnya untuk mengerjakan selain dengan cara ini. Kita tidak perlu menggambar, tapi kita langsung mengerjakan saja. Misalkan titik A terhadap titik B. Caranya langsung dikurangi koordinat titik A dikurangi koordinat titik B. Berarti kita tulis yang X dengan X nanti, berarti min 4,3 dikurangi 5,5. Yang X sama X, yang X sama suku X, yang suku Y dengan suku Y. Min 4 dikurangi 5 itu berapa?
min 9 karena kalian utang 4, utang lagi 5. Yang Y sama Y 3 dikurangi 5 itu min 2. Nah hasilnya sama kan dengan yang ini. Silakan dipilih cara mana yang menurut kalian lebih mudah dalam mengerjakan soal. Digambar dulu terus kalian menentukan ke kiri ke kanannya, atau langsung dihitung seperti ini. Itu terserah kalian cara mengerjakannya. Oke. Jika ada pertanyaan dalam penjelasan saya, silakan ditanyakan di grup atau di Gmeet. Seharusnya minggu depan saya Gmeet dengan kalian atau minggu sekarang. Begitu saja kita tutup pembelajaran kali ini. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat tepat waktu, beribadah tepat waktu, tapi banyak sholat karena banyak kegiatan di rumah, sholat, baca Quran dan lain-lain. Jangan gunakan kegiatannya untuk hal yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Oke, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.